Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasri. Saya merupakan mahasiswa aktif angkatan 2017 jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penelitian lingkungan yang diampu oleh dosen Dr. Aji Ali Akbar, MSI. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada beliau karena dengan adanya tugas ini saya dapat membuat proposal penelitian dan mempresentasikannya. Nah, adapun judul dari proposal penelitian saya adalah pengolahan air sumur bor menjadi air bersih menggunakan samurai perang atau kombinasi spray aerator, multiple tray aerator, dan filtrasi pasir kerang. Ini merupakan outline ataupun poin-poin yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, kemudian yang kedua bab 2 tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Yang pertama ya, ini latar belakang kenapa saya mengangkat judul penelitian pengolahan air sumur bor menjadi air bersih, karena terdapat permasalahan mengenai akses sumber air bersih yang dialami oleh masyarakat Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, khususnya pada lokasi penelitian saya yakni yang berada di Jalan Perdamaian, Parit Wagata. Ini merupakan daerah yang jauh dari PDAM Tirtaraya sehingga tidak terlayani oleh PDAM Tirtaraya, dan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-harinya mereka menggunakan air hujan dan air parit yang melintasi perumahan mereka. Tetapi karena setiap tahun terjadinya pertambahan jumlah penduduk dan masuknya perumahan-perumahan pada kawasan tersebut, sehingga air parit tersebut mulai terkontaminasi dan mulai tercemar. Selain itu, ketika musim kemarau yang berkepanjangan, air parit tersebut akan surut dan air laut akan masuk sehingga air tersebut tidak dapat digunakan, sehingga sekarang mulai banyak masyarakat yang beralih menggunakan air sumur bor untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, karena air sumur bor ini merupakan alternatif penyediaan air bersih selain dari PDAM karena terjamin kuantitas dan kontinuitasnya, tetapi kualitasnya belum tentu terjamin sehingga diperlukan adanya pengolahan lanjutan. Nah, dan umumnya masyarakat setempat itu menggunakan jasa dari beberapa orang yang menggunakan mereka menyediakan jasa untuk penggalian sumur bor sekaligus dengan alat pengolahannya. Dengan alat pengolahan tersebut biayanya cenderung mahal, sehingga di sini saya memberikan ide yakni menggunakan samurai perang atau spray aerator, multiple tray aerator, dan filtrasi pasir kerang dalam mengolah air sumur bor menjadi air bersih dengan biaya yang lebih ekonomis sehingga dapat diterapkan pada skala rumah tangga khususnya pada Desa Pal 9 pada masyarakat Parit Wagata tadi. Kemudian samurai perang ini merupakan alat yang mengkombinasikan metode aerasi dan filtrasi yang terdiri dari spray aerator, kemudian multiple tray aerator, dan ini diharapkan efektif untuk mengoksidasi senyawa Fe dan Mn pada air sumur bor, dan filtrasi pasir kerang untuk menyaring endapan dan mengoksidasi Fe dan Mn tadi. Kemudian ini adalah peta daerah layanan PDAM Kuburaya. Nah, bisa dilihat Desa Pal 9 yang masuk pada Kecamatan Sungai Kakap tadi bisa dilihat jenis pengolahannya IPA, kemudian kapasitas sumber yaitu 10 liter per detik, kapasitas instalasi 10 liter per detik, jumlah sambungan tidak ada atau tidak diketahui. Nah, inilah menjadi latar belakang juga kenapa saya mengangkat judul penelitian ini, karena khususnya masyarakat Desa Pal 9 tersebut jauh dari PDAM Tirtaraya sehingga tidak dapat terlayani. Nah, data ini saya ambil dari pdamtirtaraya.co.id. Kemudian ini adalah peta daerah pelayanan IPA Sungai Kakap. Nah, bisa dilihat sendiri PDAM Tirtaraya ini berada di Kecamatan Sungai Kakap yang dekat dengan lautan, tetapi tidak dapat menjangkau seluruh kawasannya karena jaraknya yang jauh. Kemudian ini merupakan gambar yang menunjukkan kondisi fisik dari air sumur bor tersebut. Nah, bisa dilihat pada gambar 1 ini merupakan air sumur bor yang diambil sebelum 24 jam, dan ketika diambil bisa dilihat pada gambar 1 ini terdapat seperti buih-buih atau gelembung-gelembung seperti soda dalam air tersebut yang menandakan terdapatnya kadar besi dalam air tersebut. Kemudian yang kedua, ini air sumur bor yang didiamkan selama 24 jam. Bisa dilihat kondisi fisik air berubah warna kuning kecoklatan menjadi keruh. Nah, selain menjadi warna kecoklatan tadi, juga terdapat endapan dalam air sumur bor tadi.
Kemudian ini merupakan rumusan masalah yang pertama, yakni bagaimana karakteristik air sumur bor yang digunakan masyarakat sebelum dan sesudah dilakukannya pengolahan menggunakan samurai perang. Kemudian berapa efektivitas penurunan kadar besi, mangan, dan warna pada air sumur bor. Kemudian apakah samurai perang dapat menurunkan parameter besi, mangan, dan warna pada air sumur bor sesuai dengan standar baku mutu Permenkes RI nomor 32 tahun 2017. Kemudian yang keempat, apakah samurai perang dapat diterapkan pada skala rumah tangga khususnya untuk masyarakat Kabupaten Kuburaya jika ditinjau dari biaya pembangunan unit dan biaya operasional pengolahan. Kemudian tinjauan pustaka yang pertama, karakteristik air sumur bor. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kendala yang sering ditemui dalam menggunakan air sumur bor ini adalah kandungan besi dan mangan yang tinggi. Nah, kandungan besi ini jika tidak dilakukan pengolahan, maka air tersebut ketika diambil kemudian didiamkan dalam wadah ataupun dalam bak, maka akan berubah warna menjadi warna kecoklatan karena kontak dengan udara. Selain itu, warna tadi juga akan meninggalkan bercak pada bak kita, sehingga tersebut mengganggu estetika, dan ketika kita ingin menggunakannya untuk mandi dan segala macamnya itu terganggu. Kemudian mangan yang tinggi ini juga dapat mengganggu kesehatan, baik itu digunakan sebagai air minum maupun sebagai kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci, dan lain sebagainya. Kemudian parameter kualitas air bersih berdasarkan Permenkes RI nomor 32 tahun 2017, kandungan besi yang diizinkan adalah 1 mg per liter, kandungan mangan 0,5 mg per liter, dan warna 50 TCU atau PTCO. Kemudian aerasi, diketahui aerasi ini merupakan alternatif yang sangat efektif untuk menurunkan parameter besi dan Mn dalam pengolahannya, karena aerasi ini memasukkan oksigen dalam air tersebut sehingga kadar besi dan Mn tadi akan teroksidasi dan mengendap. Kemudian filtrasi pasir kerang ini berfungsi untuk menyaring untuk menghilangkan zat padat tersuspensi. Menurut penelitian dari Fajarwati 2014, penggunaan pasir kerang dapat menurunkan parameter besi dengan efektivitas penurunan sebesar 54% dan menaikkan pH dari 5,4 menjadi 7,8. Kemudian ini adalah metode penelitiannya. Waktu dan tempat penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan. Kemudian pembuatan alat, running alat, dan sumber air baku akan diolah merupakan di Jalan Perdamaian Paruagata, Desa Pas9, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Kemudian alat dan bahan yang dapat dilihat di slide ini. Kemudian parameter yang diujikan yakni besi Fe, Mn, mangan, dan warna TCU atau PTCO pada air sumur bor dilakukan di Balai Riset dan Standarisasi Industri Barisan Pontianak. Kemudian hipotesis awal berdasarkan studi literatur dapat diperoleh alat pengolahan air besi dengan menggunakan samurai perang ini dapat menurunkan kadar polutan pencemar besi, mangan, dan warna yang terdapat di dalam air sumur bor sehingga memiliki kualitas yang lebih baik dan dapat digunakan oleh masyarakat. Kemudian di sampingnya terdapat skema pengolahan air sumur bor menjadi air bersih. Jadi ketika air sumur bor dipompakan, kemudian akan terdapat spray aerator, kemudian akan terdapat bak-bak yang berisi kerikil kecil, kemudian ini juga terdapat bolong-bolongan yang menjadi multiple tray aerator. Dan pada multiple tray aerator ini selain akan diberikan kerikil kecil juga akan diberikan manganese green sand yang berfungsi untuk meningkatkan dari kadar besi dan mangan tadi. Kemudian ketika jatuh kepada wadah filtrasi terdapat kain asahi untuk tidak merusak dari lapisan filtrasi. Kemudian di bawahnya terdapat media filter pasir kerang dan akan masuk ke tandem penyimpanan air bersih. Nah, ini merupakan dokumentasi ataupun beberapa alat dari samurai perang tadi yang akan digunakan pada penelitian nanti. Baiklah, sekian dan terima kasih dari presentasi ini. Jika terdapat kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.